Baik, berikut versi parafrase lengkap dalam bahasa Indonesia dengan gaya yang sama tanpa mengubah struktur atau makna inti. Hanya penyusunan kata yang disesuaikan agar lebih alami dan aman untuk monetisasi. Kata-kata sensitif diganti menjadi netral dan edukatif. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang benar-benar menarik. Sesuatu yang berasal langsung dari ilmu psikologi dan dinamika daya tarik manusia. Banyak pria percaya bahwa mereka dapat dengan mudah mengenali saat seorang wanita sudah lama tidak merasakan kedekatan emosional. Namun kenyataannya jauh lebih halus dari yang terlihat. Psikologi menunjukkan bahwa cara seorang wanita menyapa seringkali menyembunyikan apa yang sebenarnya ia rasakan di dalam dirinya. Karena itu saya ingin menjelaskan 6 pola kuat yang sering muncul pada wanita ketika mereka sudah lama tidak merasakan kedekatan emosional atau sentuhan penuh perhatian. Dan saya beritahu sejak awal tanda terakhir bisa sepenuhnya mengubah cara Anda memahami daya tarik perempuan. Jika ini pertama kalinya Anda menonton, Anda berada di tempat yang tepat. Setiap hari saya berbagi pandangan dan pemikiran seputar hubungan psikologi wanita dan tanda-tanda kecil yang sering luput dari perhatian kebanyakan orang ketika berbicara tentang ketertarikan. Jadi jika Anda ingin menjadi lebih percaya diri dan memahami wanita di tingkat yang lebih dalam, tekan tombol suka, tinggalkan komentar dan berlangganan agar tidak ketinggalan wawasan berikutnya. Tanda pertama, ketika seorang wanita menyapa Anda bukan dengan halo sederhana, melainkan langsung menceritakan sebuah kisah. Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang langsung berkata, "Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi padaku hari ini di toko." Itu bukan percakapan acak, melainkan sesuatu yang dalam psikologi disebut pemindahan emosi. Ketika seorang wanita sudah lama tidak merasakan kehangatan emosional, bahkan sekadar mengucap hai pada pria yang membuatnya merasa tertarik bisa terasa terlalu intens. Jadi untuk menenangkan ketegangan itu, dia memilih untuk langsung bercerita. Bukan isi ceritanya yang penting, tetapi caranya mempertahankan perhatian Anda tanpa harus menghadapi beban emosional dari sapaan sederhana. Dalam psikologi daya tarik, cerita semacam itu berfungsi sebagai jembatan kecil. Cara untuk mengatur arus koneksi agar tidak terasa terlalu kuat di awal. Tanda kedua, sikap sopan yang berlebihan. Alih-alih menyapa dengan santai atau bercanda ringan, dia mungkin menyapa Anda dengan cara yang lebih formal seperti "apa kabar?" Sambil menatap cukup lama sebelum berbicara lagi. Sekilas terlihat hanya sebagai bentuk kesopanan. Namun dalam psikologi, keramahan yang berlebihan seringkali merupakan bentuk perlindungan emosional. Ketika seseorang menahan perasaan hangat atau ketertarikan untuk waktu lama, sikap sopan itu bisa menjadi semacam perisai cara untuk merasa aman sambil mencoba menutupi emosi yang sebenarnya. Yang tampak seperti tata krama sebenarnya adalah usaha bawah sadar untuk menjaga diri tetap tenang sampai dia siap untuk lebih terbuka. Tanda ketiga, sentuhan yang tampak tidak disengaja. Padahal sebenarnya cukup disengaja. Mungkin ia menyentuh lengan Anda saat menyapa atau berjalan sangat dekat saat lewat di samping Anda. Sekilas tampak kebetulan, tapi psikologi menjelaskan bahwa gerakan kecil semacam itu sering menjadi cara seseorang melepaskan ketegangan emosional yang menumpuk. Seorang wanita yang sudah lama tidak merasakan kedekatan fisik bisa secara tidak sadar menggunakan momen sapaan untuk memperpendek jarak di antara kalian. Gesturnya halus, cepat, namun terjadi tepat ketika ia mengenali Anda. Yang penting bukan besar kecilnya gerakan itu, melainkan betapa alami gerakannya terlihat seolah menjadi bagian dari ritme salam itu sendiri. Dalam psikologi hubungan, sentuhan ringan semacam itu adalah cara kecil namun kuat untuk menguji apakah ada sambungan emosional di antara dua orang. Tanda keempat, pertanyaan-pertanyaan kecil yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Misalnya kamu mudah menemukan tempat parkir atau udara di luar dingin, ia tidak akan benar-benar cari informasi, melainkan sedang memberi waktu bagi dirinya sendiri. Riset dalam psikologi percakapan menunjukkan bahwa pertanyaan semacam itu sering muncul saat seseorang merasa sedikit gugup atau canggung karena ketertarikan. Jika sudah lama tidak merasakan kedekatan emosional, sapaan sederhana bisa terasa sangat besar dalam pikirannya. Pertanyaan ringan itu menjadi semacam jangkar emosional untuk menenangkan diri dan menjaga alur percakapan tetap mengalir. Jadi, kalimat-kalimat kecil itu bukan tentang isi pembicaraan,
tapi cara untuk menyeimbangkan energi emosional yang ia rasakan saat berada di dekat Anda. Tanda kelima, energinya terasa tidak sesuai dengan suasana sekitar. Bayangkan Anda masuk ke kafe yang tenang, tapi dia menyambut Anda dengan gerak tubuh yang luas. Senyum lebar dan semangat seperti sedang berpesta. Tampaknya ia hanya bahagia, tapi dalam psikologi hal itu disebut kompensasi emosional. Ketika seseorang sudah lama tidak merasakan keintiman emosional, sistem sarafnya bisa bereaksi dengan meningkatkan energi seolah menutupi ketegangan batin dengan keceriaan luar. Energi tinggi itu bukan berarti ia ingin mengesankan Anda, tetapi cara alam bawah sadarnya menyeimbangkan rasa gugup dengan tampilan percaya diri. Suaranya mungkin sedikit lebih keras, tawanya lebih panjang. Semua itu bentuk usaha untuk terlihat santai. Meskipun di dalam dirinya mungkin ada pusaran perasaan yang tak ia tunjukkan. Tanda keenam, kontak mata yang berlangsung lama sebelum ia mengatakan sepatah kata pun. Kadang tanda paling kuat justru adalah keheningan. Bayangkan momen di mana matanya menatap Anda sedikit lebih lama dari biasanya, dan baru setelah itu ia mulai berbicara. Itu bukan tanda ketidakpedulian. Justru sebaliknya, dalam psikologi momen ini disebut respon pembekuan. Saat ekspektasi emosional begitu besar hingga tubuh seolah berhenti sesaat sebelum bertindak. Setelah lama menahan perasaan, diam yang singkat itu bisa mencerminkan dorongan emosional yang muncul secara lembut namun kuat. Sapaan mungkin sederhana, tapi tatapan yang mendahuluinya membawa makna dari semua yang belum ia ucapkan. Tatapan panjang itu bukan kebetulan. Itu adalah pintu yang setengah terbuka menuju rasa tertarik yang belum sepenuhnya ia akui. Dan jika kamu ingin memahami tingkat berikutnya, yaitu bagaimana wanita memberi sinyal saat mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian, ketika koneksi emosional mereka benar-benar siap untuk tumbuh lebih dalam. Pastikan kamu menonton video berikutnya. Jika penjelasan ini terasa masuk akal bagimu, tekan tombol suka, tulis pendapatmu di kolom komentar dan berlangganan agar kita bisa terus menjelajahi bersama psikologi dari ketertarikan manusia. Apakah kamu ingin saya memperluas versi ini menjadi sekitar 18.000 kata dengan gaya dokumenter psikologi yang tetap alami dan edukatif tanpa mengubah konteks?